Paris. Dari kaca besar di kamar hotelnya yang mewah, seorang pria sedang berdiri menikmati pemandangan malam Menara Eiffel. Rambutnya masih basah dan dia mengenakan handuk kimono putihnya. Selain itu juga terlihat segelas minuman di tangannya. Ketenangannya sedikit terusik ketika salah satu orang kepercayaannya yang mengenakan jas hitam mengetuk pintu. "Tuan muda," ucap pria itu lalu berjalan mendekatinya. Leon tidak menoleh maupun bergeming sedikit pun. Namun dia tersenyum menyeringai setelah anak buahnya tadi membisikkan sesuatu padanya. "Bagus, lanjutkan langkah berikutnya," dia berkata. Anak buahnya hanya menganggukkan kepala dan meninggalkan ruangannya setelah itu. Dia mengangkat gelasnya, mengamati cairan berwarna putih keemasan. Memiringkan kepalanya sedikit, dia berkata, "Davira Herdian, mari kita lihat bagaimana kamu akan mengatasinya." Dengan ekspresi puas, dia kemudian meneguk minumannya. Dalam sekejap, ekspresi wajahnya berubah dan tatapan matanya menjadi sangat tajam. Dengan kuat, dia menekan gelas yang ada di tangannya itu sampai pecah berkeping-keping. Dia tertawa melihat tangannya yang berlumuran terkena pecahan kaca. Bukankah darah seharusnya juga dibalas dengan darah? Setelah makan malam, giliran ibunya yang memarahi Dev di ruang kerjanya. Sementara Nadine menunggu di ruang tamu sambil melihat acara televisi. "Bukankah Mama sudah memberitahumu berkali-kali? Berteman dengan gadis itu hanya akan membuatmu kesulitan. Dan sekarang lihat dirimu. Apa kamu ingin menjadi seperti ayah kandungmu? Hah?" Ibunya bertanya langsung padanya. Dev mengerutkan alisnya. "Aku tidak melakukannya, Ma. Untuk saat ini, lebih baik kamu menjaga jarak dengannya. Berita ini mungkin akan hilang dalam waktu tertentu, tapi ada urusan lain juga yang harus kamu urus. Luangkan waktumu untuk membersihkan namamu. Adikmu juga akan secepatnya pulang." Wanita itu merasa kasihan pada putranya. Namun kali ini, berita tentang putranya ini memang cukup parah dari yang sebelumnya. "Kamu tidak hanya membawa namamu sendiri, Dev. Kamu tahu itu. Nama kami juga telah ternoda oleh apa yang kamu lakukan. Terutama ayahmu. Semua orang mengecap kami sebagai orang tua yang buruk karena perbuatanmu. Hati-hati di masa depan." Ia berkata dengan nada menyesal. Dia menyesal karena tidak memperingatkan putranya ketika dia dekat dengan wanita lain selain istrinya. Berteman dengan lawan jenis memang diperbolehkan, tetapi itu akan menjadi masalah kan kalau melewati batas. Seorang ibu tetaplah seorang ibu. Ketika Dev sudah pulang ke rumahnya, Ibu Rosa diam-diam menangis seorang diri di ruang kerjanya. Tengah malam baru Dev mengajak Nadine pulang ke mansion pribadinya. Begitu mereka tiba di sana, mata Nadine sedikit berbinar. Rumah suaminya ini cukup unik. Dia memiliki rumah yang tampak seperti pesawat. Desain rumahnya benar-benar menakjubkan, memiliki sayap dan hidung. Rumah yang begitu besar, tetapi dia hanya tinggal seorang diri. Dia memiliki pelayan, koki, dan sopir. Begitu dia kembali ke rumah, para pelayan berbaris dan menyapa mereka. "Kenalkan, ini adalah istriku, Nadine."
Dan mulai sekarang, dia adalah nyonya di rumah ini. Aku harap kalian semua akan memperlakukannya dengan baik. Dev berkata kepada seluruh pelayannya. Nadine tersenyum kepada mereka semua sebelum mereka berdua pergi ke kamarnya. Begitu mereka berdua naik ke lantai atas, mereka semua mulai saling berbisik. Apakah kamu melihatnya? Gadis itu adalah orang yang ada di berita kan tadi pagi? Dia adalah orang ketiga di antara Nona Vivian dan Tuan. Hei, jangan keras-keras. Ini buruk. Aku adalah pendukung kapal Davi Vivian. Tapi sekarang si Perku telah karam karena dia. Aku benci dia. Berbagai rumor mulai menyebar di sekitar lingkungan mansion. Melepaskan jaket mantelnya, Nadine melihat sekeliling ruangan. Kamarnya dipenuhi dengan beberapa lukisan darinya. Dia tersenyum melihat lukisannya ada di kamar suaminya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev adalah salah satu penggemarnya. Apakah kamu juga penggemar Aurora? Dev berkata dari belakang membuatnya sedikit tersentak. Dia terkekeh mendengar kata penggemar. Bagaimana dia bisa menjadi penggemar dari dirinya sendiri? Nadine menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Aku tidak tahu kalau kamu juga menyukainya. Semua karya seninya memiliki sesuatu yang aku rasa aku familiar dengannya. Tapi menyimpan lukisannya di kamarmu, apakah mungkin kamu menyukainya? Dev tersenyum. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi sayangnya aku sudah menikah. Dia menarik istrinya itu ke pelukannya dan mencium bibirnya. Jadi jika kamu tidak menikah denganku, kamu akan berakhir dengan salah satu di antara mereka. Ayo katakan padaku, siapa yang akan kamu pilih? Vivian atau Aurora? Mungkin aku akan memilih Aurora. Nadine menopang kepalanya menggunakan tangannya menatap suaminya itu. Dan alasannya? Dia bertanya. Dia sempat berpikir kalau Dev akan memilih Vivian. Mereka telah berteman selama bertahun-tahun kan? Dev sedikit mengernyitkan alis, mencoba mencari alasan di baliknya. Mungkin karena aku ingin melihat bagaimana dia melakukan pekerjaannya. Bagaimana dia melukis. Aku ingin tahu lebih banyak tentangnya. Wow, Anda terdengar seperti seorang penggemar sejati, Tuan. Dia tertawa. Dia bahagia. Ya, siapa yang tidak senang jika hasil karya senimu dipuji oleh orang yang kamu cintai? Dev menyentuh pipinya dan menatap matanya dengan penuh kasih. Kamu sangat senang ya dengan topik ini. Nadine langsung menghentikan senyumannya dan itu membuatnya terkekeh. Dia membawanya lebih dekat ke wajahnya dan mencium bibirnya lagi. Aku senang melihat wajahmu yang bahagia seperti ini. Kamu menjadi murung setelah menonton berita. Nadine mengalihkan pandangannya. Dia berpikir bahwa dia bertindak normal, tetapi sebenarnya dia sudah murung sejak hari itu. Hari di mana dia melihat keduanya di pameran. Hei, Dev menyentuh pipinya, membuatnya untuk menatapnya lagi. Aku akan mengumumkan tentang status pernikahan kita besok. Jangan sedih lagi ya, oke? Tapi Dev,
mengumumkan bahwa kamu menikah denganku akan menimbulkan informasiku bocor. Mungkin kita tidak akan memiliki cukup tangan untuk menahan badai yang akan datang. Tidak apa-apa, aku hanya akan mengatakan bahwa aku sudah menikah. Tapi aku tidak akan mengungkapkan siapa istriku. Jadi seharusnya tidak apa-apa kan? Tapi percayalah padaku, Nadine. Keesokan paginya, keduanya pergi ke gedung The Wings Corp. Nadine mengenakan pakaian formal abu-abunya. Dia memakai riasan yang sedikit tebal serta kacamata hitam bulat besar untuk menutupi wajah aslinya. Sementara Dave seperti biasa dia mengenakan jas hitam formalnya. Saat mereka tiba, banyak reporter berkerumun di depan pintu masuk. Dengan barisan pengawalnya yang memberi jalan, akhirnya keduanya masuk ke dalam gedung dengan aman. Sesampainya di kantor, ia langsung mengadakan pertemuan dengan jajaran direksi bersama beberapa rekan bisnisnya. Pangsa pasarnya telah jatuh di bawah garis merah, dan ini tidak baik untuk bisnisnya. Sebenarnya adiknya Hazel juga salah satu pemegang saham di perusahaannya. Tetapi karena dia tidak bisa hadir, jadi dia mengikuti meeting lewat Zoom. Setelah mereka menyelesaikan pertemuan, dia memanggil direktur humasnya untuk datang ke ruangannya. Menginstruksikan untuk segera merilis pernyataan tentang statusnya dan mendiskusikan konferensi pers pada sore hari. Nadine tinggal di ruangannya dan dia juga sempat melakukan tur ke semua departemen dengan Alex, asisten Jeff, orang yang menangani seluruh pekerjaannya saat dia pergi. Tuan, konferensi akan dimulai dalam 5 menit. Salah satu karyawannya memberitahu ketika dia berada di ruang pribadi bersama istrinya. Menatap istrinya yang saat ini sedang melihat pemandangan kota Bandung dari jendela kaca, dia mendekatinya dan memeluknya dari belakang. Sayang, apakah kamu ingin pergi denganku? Dia berbisik. Nadine menggelengkan kepalanya. Dia membelai tangan suaminya yang melilit pinggangnya. Aku akan menunggumu di sini. Dave mencium rambut kepala belakangnya, kemudian melepaskan tangannya dan pergi ke ruang konferensi. Begitu Dave keluar dari ruangan, Nadine menyalakan layar televisi dan duduk kembali di sofa mewah menunggu untuk menonton pertunjukan.